Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya akan membahas hasil penyuntingan isi dan bahasa pada dua artikel jurnal Public Speaking. Ini merupakan tugas materi teknik penyuntingan mata kuliah Bahasa Indonesia. Sebelum lanjut, izin memperkenalkan diri. Nama saya Juwita Erinawati dengan NIM 25111774110, Prodi Ilmu Komunikasi, kelas 2025B, Universitas Negeri Surabaya. Sebelum lanjut ke isi, saya ingin menjelaskan sedikit tentang definisi penyuntingan. Penyuntingan adalah proses memperbaiki tulisan hingga layak terbit. Penyuntingan penting dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan kejelasan tulisan. Penyuntingan akademik adalah proses memeriksa dan memperbaiki karya tulis ilmiah seperti makalah, skripsi, tesis, atau disertasi untuk memastikan kesesuaian dengan standar penulisan akademik yang berlaku. Jenis penyuntingan sendiri ada dua, yaitu penyuntingan isi dan juga bahasa. Penyuntingan isi dan bahasa itu apa sih? Nah, penyuntingan isi dan bahasa adalah proses menyeluruh untuk memperbaiki dan menyempurnakan naskah agar siap terbit. Mencangkup perbaikan substansi isi, alur, logika, dan teknis bahasa seperti ejaan, diksi, tata bahasa, dan kalimat efektif. Tujuannya agar pesan jelas, mudah dipahami, profesional, serta sesuai standar penerbitan. Nah, di sini menggunakan dua artikel yang akan disunting. Artikel yang pertama berjudul Pengaruh Kepercayaan Diri Terhadap Kemampuan Public Speaking Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Mercubuana, Yogyakarta. Penulisnya yaitu Tifa Nur Okta Meriani, Guntur Pamungkas, Muhammad Reza Sipayung, dan Nada Fasa Farika. Jurnalnya terbit pada Jurnal Ilmu Komunikasi dan Media Sosial Jkomdis dengan volume 4 nomor 1 halaman 35 sampai 40. Doinya sudah tertera pada PPT dan jenis artikel ini adalah jenis penelitian kuantitatif. Untuk teman-teman yang ingin melihat artikel ini secara lengkap, bisa scan barcode yang ada di PPT. Next ke artikel yang kedua, berjudul Pelatihan Public Speaking sebagai Upaya Meningkatkan Kemampuan Presentasi bagi Pelajar SMK Negeri 8 Kota Semarang. Penulisnya yaitu Intan Pratiwi, Febiola Nur Azizah, Sacha Dewi Maulidah Salsa Umayyah, Niwaya Ikasari, dan juga Gita Aprilia EB. Artikel ini terbit pada Jurnal Tematik Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat dengan volume 5 nomor 2 halaman 42 sampai 46. Untuk EISSN sudah tertera pada PPT. Jenis artikel ini adalah pengabdian masyarakat. Dan untuk teman-teman yang ingin melihat artikel ini secara lengkap juga bisa scan barcode yang ada di PPT. Langsung saja ke hasil penyuntingan. Contoh yang pertama, penyuntingan pada judul. Nah, di artikel pertama, tertera bahwa judulnya adalah Pengaruh Kepercayaan Diri Terhadap Kemampuan Public Speaking Mahasiswa, dan seterusnya. Nah, sesudah disunting menjadi Pengaruh Kepercayaan Diri Terhadap Kemampuan Public Speaking pada Mahasiswa. Ini adalah jenis penyuntingan bahasa dengan alasan kenapa kok disunting, karena ada kapitalisasi yang belum sesuai kaidah. Jadi, ini ada di kata terhadap, ini T-nya harus kecil, dan juga penambahan kata pada untuk kelancaran. Lanjut ke judul pada artikel yang kedua. Sebelumnya adalah pelatihan public speaking sebagai upaya bagi pelajar. Sesuai disunting menjadi pelatihan public speaking sebagai upaya bagi pelajar, namun bedanya pada kata sebagai dan juga bagi ini menggunakan huruf kecil. Jadi tidak memakai huruf kapital karena kata penghubung. Ini adalah jenis penyuntingan bahasa. Next, pada contoh yang kedua, yaitu penyuntingan pada bagian abstrak. Pada artikel pertama, tertera bahwa ada kalimat studi ini bertujuan untuk menginvestigasi hubungan dan seterusnya. Sesudah disunting menjadi penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh bla bla bla. Perubahannya pada kata studi menjadi penelitian dan menginvestigasi hubungan menjadi menganalisis pengaruh. Nah, next ke artikel yang kedua, ada kalimat dalam berbicara di depan publik harus memerlukan keterampilan. Sesudah disunting menjadi berbicara di depan publik memerlukan keterampilan. Perubahannya ada pada kata publik. Ini harusnya menggunakan ejaan yang baku menjadi public pakai K. Nah, pada perubahan yang kedua juga pada kalimat harus memerlukan. Ini menggunakan redundansi. Jadi ada pengulangan kalimat. Cukup memerlukan saja, tidak usah memakai harus. Next, ke contoh yang ketiga, yaitu penyuntingan pada bagian pendahuluan. Pada artikel pertama terdapat kalimat
kutipan panjang tentang pendidikan umum. Ini harusnya tidak usah, jadi harusnya fokus langsung ke public speaking. Alasannya yaitu menghilangkan bagian yang tidak relevan. Next, ke artikel yang kedua, ini ada penyuntingan bahasa dan juga isi dua-duanya. Ada kalimat, hal ini terjadi kepada anak-anak jurusan bla 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 Negeri 8 Semarang. Sudah disunting, jadi kondisi ini dialami siswa jurusan bla 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 Negeri 8 Semarang. Perubahannya pada typo negeri, E-nya itu ada dua, yang seharusnya E-nya hanya satu, negeri, itu harus diperbaiki, dan juga kalimatnya diperjelas. Next, ke contoh berikutnya, yaitu penyuntingan pada bagian metode. Di artikel pertama, terdapat kalimat data diperoleh dengan cara pendekatan survei menggunakan kuesioner atau angket yang disebarkan. Sesudah disunting jadi data dikumpulkan melalui survei menggunakan kuesioner online yang disebarkan. Perubahannya pada kalimat diperoleh dengan cara menjadi dikumpulkan melalui. Dan juga pada kata atau angket dihilangkan karena ini sinonim yang berlebihan. Dan juga pada kata yang seharusnya itu tidak pakai M tapi pakai N, ini ada typonya gitu. Next, ke contoh pada artikel kedua, masih sama di metode, itu ada kalimat yang berbelit, ada 4 baris kalimat yang berbelit. Dalam berbicara di depan publik harus memerlukan keterampilan berbicara di depan umum dengan baik. Ketidakmauan tampil di depan publik masih menjadi masalah untuk beberapa orang termasuk pada anak sekolah. Hal tersebut dikarenakan ada beberapa faktor yang menyebabkan anak-anak sekolah kurang percaya diri untuk berbicara di depan umum. Sesudah disunting menjadi kalimat yang lebih ringkas dan terstruktur menjadi berbicara di depan publik memerlukan keterampilan khusus. Namun, banyak pelajar masih mengalami kurangnya kepercayaan diri akibat berbagai faktor yang menghambat keberanian tampil di depan umum. Alasannya kenapa kok harus disunting? Karena ini menyederhanakan kalimat panjang dan menggunakan pengulangan makna agar lebih efektif dan sesuai gaya bahasa ilmiah. Next, penyuntingan pada bagian variabel khususnya pada artikel yang pertama karena dia artikel yang menggunakan penelitian kuantitatif. Di sini ada kalimat variabel bebas X yang digunakan bla 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 dengan indikator kemampuan diri bertindak mandiri. Nah, sesudah disunting menjadi variabel bebas X adalah kepercayaan diri yang diukur melalui 4 indikator menurut Lautzer tahun 2003. Perubahannya yaitu menambahkan sumber teori, jadi biar lebih jelas, dan struktur kalimatnya juga diubah menjadi jelas. Yang di sini ada variabel bebas X adalah kepercayaan diri, jadi harus dijelasin gitu. Next, contoh yang ke-7, yaitu penyuntingan pada bagian pembahasan. Pada artikel yang pertama ada kalimat H1 sama dengan terhadap pengaruh bla 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 karena nilai bla 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 berada di angka kurang dari 0,001. Sesudah disunting menjadi hipotesis 1 H1 diterima karena nilai signifikasi kepercayaan diri kurang dari 0,001 yang menunjukkan adanya pengaruh signifikan dan seterusnya. Perubahannya itu pada menambahkan interpretasi statistik dan juga kalimatnya menjadi lebih runtut. Pada artikel yang kedua, ada pengulangan kalimat yang sama persis. Di sini ada bla 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 dapat dinyatakan jika pemberian materi sebagai bahan ajar kepada peserta dapat meningkatkan pemahaman peserta terhadap materi pelatihan public speaking. Ini kalimatnya terlalu panjang dan ada beberapa pengulangan kalimat, jadi harus disederhanakan menjadi pemberian materi sebagai bahan ajar terbukti meningkatkan pemahaman peserta terhadap pelatihan public speaking. Alasannya menghilangkan redundansi akibat pengulangan frasa yang sama sehingga kalimat menjadi lebih ringkas, jelas, dan efektif secara akademik. Next, ke contoh berikutnya yaitu pada penyuntingan kesimpulan. Nah, di artikel yang pertama ada kalimat, dari penelitian di atas, maka diperoleh kepercayaan diri mampu melakukan public speaking dengan baik. Sesudahnya menjadi hasil penelitian menunjukkan bahwa kepercayaan diri berpengaruh positif terhadap kemampuan public speaking. Perubahannya pada kata di atas, ini D-nya harus dipisah. Dan juga ada kata public, ada typo harusnya public. Kalimatnya biar lebih ilmiah. Lalu pada artikel yang kedua, ada kalimat panjang dengan banyak kata yang.
seperti ini. Hal tersebut yang memutuskan bahwa tim pengabdian kepada masyarakat jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Semarang yang pada akhirnya memberikan pelatihan public speaking pada SMK Negeri 8 Semarang yang bertujuan memberikan pemahaman terhadap public speaking yang meliputi presentasi di dalam kelas maupun di luar ruangan. Sesudah disunting menjadi berdasarkan permasalahan tersebut, tim pengabdian kepada masyarakat jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Semarang menyelenggarakan pelatihan public speaking di SMK Negeri 8 Semarang untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang teknik presentasi di dalam maupun di luar kelas. Alasannya yaitu menyederhanakan struktur kalimat dengan menghilangkan rangkaian klausa bertumpuk yang agar subjek dan predikat lebih jelas serta mudah dipahami. Gitu. Next ke contoh penyuntingan pada bagian daftar pustaka. Pada artikel pertama terdapat daftar pustaka seperti berikut. Lautser P.T. 2003 tes kepribadian. Sesudahnya menjadi Lautser, P.T. buka kurung 2003 tutup kurung tes kepribadian. Ini perubahannya pada formatnya menjadi apa dan huruf kapital pada judul tes kepribadian itu. Dan juga tahunnya itu harusnya dalam kurung. Pada artikel yang kedua, ini format tanggal dan akses tidak standar dan format sesuai pedoman. Jadi, alasannya kenapa kok harus disunting karena agar konsisten penulisan referensinya. Contoh berikutnya yaitu contoh pada penyuntingan ucapan terima kasih. Pada artikel yang kedua khususnya, itu ada kalimat panjang kurang lebih 3 baris dengan redundansi. Kalimatnya sebagai berikut. Ucapan terima kasih kepada tim pengabdian kepada masyarakat Universitas Semarang yang tidak melaksanakan kegiatan pengabdian beserta Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi yang telah memfasilitasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, sehingga dapat berjalan dengan lancar tanpa terkendala halangan apapun. Sesudahnya disunting menjadi kalimat efektif dan profesional seperti berikut. Ucapan terima kasih kepada tim pengabdian masyarakat Universitas Semarang dan Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi atas dukungan sehingga kegiatan dapat terlaksana dengan lancar. Alasannya pada frasa tanpa terkendala halangan apapun. Ini bersifat redundan karena maknanya sudah tercakup pada kata lancar. Struktur kalimat dirapikan agar lebih singkat, formal, dan sesuai gaya penulisan ilmiah. Nah, dari beberapa hasil penyuntingan tadi dapat saya simpulkan bahwa pola kesalahan umum yang sering ditemukan yaitu yang pertama typo, ada kata dihasilkan, panlik, negeri, publik, dan juga ada redundansi, pengulangan kata seperti harus, memerlukan, mengerjakan pekerjaan, dan juga ada lagi kalimat panjang, strukturnya berbelit dan banyak kata yang. Terus ada juga inkonsistensi seperti public speaking menjadi berbicara di depan umum gitu. Dan juga ada format daftar pustaka yang tidak standar. Yang terakhir ada kapitalisasi tidak sesuai dengan kaidah judul ilmiah. Nah, dari beberapa contoh tadi dapat disimpulkan bahwa jenis-jenis penyuntingan seperti penyuntingan isi, contoh perubahannya menghilangkan kutipan tidak relevan dengan tujuan fokus penelitian lebih jelas, dan juga ada penyuntingan isi, contoh perubahannya menambahkan interpretasi data, tujuannya membaca paham makna hasil. Dan selanjutnya ada penyuntingan bahasa, contoh perubahannya memperbaiki typo dan ejaan, tujuannya tulisan jadi lebih profesional. Selanjutnya lagi ada penyuntingan bahasa, contoh perubahannya menyederhanakan kalimat panjang dengan tujuan komunikasi lebih efektif. Selanjutnya ada penyuntingan bahasa yang terakhir, contoh perubahannya yaitu menjaga konsistensi istilah agar tidak membingungkan pembaca. Refleksi dari materi ini yaitu penyuntingan ada 2 jenis yaitu bahasa dan isi. Dengan detail kecil seperti typo, kapitalisasi sangat berpengaruh, dan konsistensi adalah kunci tulisan profesional. Lalu setiap jenis artikel punya karakteristik yang berbeda, dan yang terakhir, penyuntingan meningkatkan kredibilitas tulisan. Terima kasih sudah menonton. Tadi adalah video singkat tentang hasil penyuntingan yang telah saya lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.